Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya Anda semua di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara-saudara kita akan berbicara tentang berkat di tengah krisis. Ada banyak orang yang merasa bahwa kehidupan ini tidak akan pernah mengalami lagi yang namanya kesusahan, yang namanya pergumulan, yang namanya tekanan, yang namanya krisis. Kalaupun ada krisis, maka mereka akan berkata, saya akan berdoa supaya krisis itu bisa ditengking begitu, ya. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang kurang lengkap begitu. Di dalam dunia ini kita semakin hari hidup kita, maksud saya lingkungan kita, dunia yang kita tinggali ini semakin tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh. Ya. Yang kedua, kita juga sudah jatuh. Dan kita tinggal bersama-sama dengan manusia yang semuanya juga sudah jatuh dalam dosa. Jadi dosa itu betul-betul menghancurkan kehidupan manusia. Jadi kalau saudara berpikir bahwa hidup ke depan di dalam dunia itu semua baik-baik saja, maka saudara akan mengalami kekecewaan. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya coba Anda melihat di dalam terjemahan yang lain, ya, masih sama di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-16 di dalam ayat yang ke-33. Saya telah mengatakan semua ini kepada kalian sehingga kalian dapat memiliki kedamaian karena kalian adalah satu dengan saya. Kalian akan menderita di dunia ini, tetapi jadilah berani, aku telah mengalahkan dunia. Itu di dalam terjemahan Alkitab gratis untuk semua atau AGS. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, ya, semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita, dalam terjemahan yang lainnya dikatakan di dunia kalian pasti menderita. Jadi kalau saudara berpikir bahwa di dunia ini baik-baik saja, saudara akan kecewa. Kita selalu berdoa supaya krisis itu kita usir, kita tengking. Tapi Anda pernah nggak membaca firman Tuhan yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. Upah orang kerja 1 hari itu hanya bisa membeli 1 kali makan yang berkualitas, yaitu gandum. Tetapi kalau Anda mau makan 3 kali sehari, Anda harus memakan kualitas makanan yang lebih rendah daripada gandum, namanya jelai. Artinya apa? Dunia ini akan mengalami krisis ekonomi secara global. Anda lihat hari ini, di mana di dunia yang tidak mengalami krisis? Semua mengalami krisis. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya, mari kita melihat di dalam terang firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara membaca Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Itu merupakan pembahasan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini untuk boleh membaca bersama-sama dengan saya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Katanya kepada Simon, saya ulangi, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Perhatikan saudara-saudara, ya, Petrus tidak pernah memimpikan, Petrus tidak pernah membayangkan, Petrus tidak juga merencanakan bahwa pada malam itu dia akan menerima mujizat. Dia akan menerima jawaban Allah yang luar biasa. Sebagaimana biasanya seorang nelayan yang sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak dapat, yang mereka lakukan adalah pulang, dan begitu pulang mereka mencuci jala mereka dan mereka pulang dengan tangan yang hampa ke rumah mereka dan mereka merenungkan nasibnya. Itu kira-kira cerita daripada banyak nelayan yang pulang tanpa hasil. Artinya apa? Nelayan-nelayan ini mempunyai persoalan yang berat. Karena itu hidup mereka, penghasilan mereka, keluarga mereka menunggu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi malam itu mereka pulang dengan nihil. Nah, pada saat itu saudara tahu bahwa Yesus sedang menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil kepada orang banyak, dan dia menyampaikannya bukan di dalam sebuah tempat yang tertutup atau di dalam di atas bukit begitu, tapi dia mencari tempat di tepi pantai di mana semua orang bisa berkumpul dalam sebuah space yang ruang yang begitu luas. Dan dia tidak mau berbicara di tengah-tengah kerumunan karena itu akan mendesak dia juga, membuat dia menjadi tidak aman. Ya, apa yang dilakukan? Lantas dia mencari satu perahu di mana dia bisa masuk, dia bisa duduk atau dia bisa berdiri dari perahu itu, dari kejauhan dia bisa bicara kepada orang-orang yang berkerumun di tepi pantai. Dan dia memilih perahunya Simon. Ya, yang membuat saya kaget itu adalah Simon yang memiliki perahu itu, dia bersedia memberikan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus menyuruh Simon untuk mendorong perahu itu lebih ke tengah. Artinya jauh daripada daratan begitu. Dan itu dilakukan oleh Simon dengan sukarela. Perahunya sudah dipinjam, disuruh, dia pun tetap melakukan tanpa berkeluh kesah. Dan yang selanjutnya dia seharusnya sesudah menyediakan perahunya dia bisa pulang kan, dia bisa membereskan jalannya, dia harus pulang ke rumah begitu. Tetapi dia menyediakan waktunya juga untuk tetap berada di situ mendampingi Yesus yang sedang berada di perahunya. Nah, saudara-saudara,
dari cerita ini saya mendapat beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan pada saudara pada hari ini. Yang pertama, karena Petrus peduli dan terlibat mendukung pekerjaan Tuhan, maka dia menerima ganjaran atau upah dari Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami persoalan, mengalami krisis, maka saudara perlu belajar seperti pengalaman yang dialami oleh Petrus. Saya percaya dari krisis tiba-tiba dia menerima hasil tuaian yang begitu melimpah ruah, itu yang mengerjakan adalah Tuhan Yesus. Artinya begini, kalau saudara mempunyai persoalan yang bisa menolong saya, yang bisa menolong saudara, itu hanyalah Tuhan Yesus saja. Itu sebabnya saya melihat dari pengalaman ini, Petrus itu tidak dengan Petrus itu tidak dengan sengaja merencanakan dia mau melayani Tuhan supaya dia dapat pertolongan daripada Tuhan. Oh enggak. Dia melakukan itu dengan sukacita, dia melakukan itu dengan sukarela. Hanya saya belajar begini, orang yang mau peduli dan terlibat mendukung pekerjaan Tuhan, maka dia akan menerima balasan, menerima berkat, menerima upah daripada Tuhan. Ya, coba saudara perhatikan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, ayat 3, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Itu yang saya dapatkan. Karena Petrus peduli dan melayani pekerjaan Tuhan, maka dia menerima upah daripada Tuhan. Upah, sekali lagi, yang dia tidak pernah rencanakan, yang tidak pernah Petrus pikirkan, tetapi itu Tuhan balaskan. Di dalam Matius 10 ayat 42, ada kalimat yang berkata begini, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara peduli saja pada seorang muridnya Tuhan, bahkan dikatakan murid yang dianggap oleh dunia yang paling kecil. Kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, saudara melayani seorang hamba Tuhan, ada ayat dalam Alkitab, kalau Anda melayani seorang nabi, Anda menerima upah seorang nabi. Kalau Anda melayani seorang imam, Anda menerima upah seorang imam. Jadi saudara jangan main-main orang yang suka memberkati pekerjaan Tuhan menurut ayat ini. Aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kalau saudara tidak peduli pada pekerjaan Tuhan, saudara tidak pernah tertarik untuk mendukung pekerjaan Tuhan, maka jangan heran saudara tidak akan pernah menerima upah yang Tuhan janjikan atau yang Tuhan sediakan. Kita terlalu egois. Ada banyak orang yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun tetapi hidupnya selalu berfokus pada dirinya sendiri, selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli pada pekerjaan Tuhan, dia tidak pernah peduli tentang apa yang sekarang sedang dilakukan Tuhan di dalam dunia ini. Dia tidak pernah tertarik, sudah tidak pernah memberikan waktunya, tidak pernah memberikan tenaganya, dan dia juga tidak pernah mau memberikan apa yang dia dapatkan dalam hidup ini. Petrus, dia memberikan propertinya, hartanya, perahunya, diberikan, dipinjamkan kepada Tuhan.
Dia memberikan tenaganya, dia mendorong perahu itu sampai ke tengah, jauh dari daratan. Dan Petrus juga memberikan waktunya, dia bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita mau melakukan sesuatu karena kita berpikir nanti pasti akan mendapatkan berkatnya. Itu namanya saudara sedang melakukan politik transaksional. Ada banyak orang memberi karena mengharapkan balasan daripada Tuhan. Petrus tidak melakukan itu dalam rangka supaya dia mendapatkan mujizat. No. Kalau saya bisa memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada saya. Saya memberkati karena saya sudah lebih dulu diberkati. Jadi jangan sampai saudara memberi karena saudara mengharapkan balasan daripada Tuhan. Tetapi saya juga ingin katakan, kalau Anda berbuat baik dalam hidup ini, Tuhan pasti mengganjari dengan kebaikan juga. Orang yang mencintai pekerjaan Tuhan akan dibalas dengan cintanya Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, hal yang kedua, saudara, di dalam ayat 4 dan 5 Lukas 5, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara tahu ya, kalau tadi kita baca dalam Injil Lukas 5 ini ayat yang ke berapa? 4 tadi sampai dengan ayat yang kelima, setelah dia mendengar perintah Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam, Simon coba memberikan penjelasan kepada guru Yesus ini. Dia bilang gini, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Yang menyuruh Simon si nelayan kawakan ini dengan teman-temannya ini adalah Yesus yang notabene adalah anak tukang kayu. Coba deh, bagaimana kalau kita diberitahu sama orang yang tidak mempunyai profesi seperti kita, dia coba menggurui kita. Saya suka melihat podcastnya seorang pengangkat berat itu, namanya Anatoly, karena badannya kecil, dia pakai baju yang besar, dia tidak kelihatan, dia punya six-pack-nya dan otot-ototnya, ya orang bisa mengangkat 200 kg dengan badan yang begitu besar dan meyakinkan, lantas dia coba menggurui, itu kalau ngangkat barbel seperti begitu, cara ngangkatnya itu jangan begitu, tidak boleh miring gitu. Diketawain oleh orang-orang yang badannya gede-gede 2 kali lipat daripada Anatoly. Ya, kamu bisa apa? Badan kamu kecil, kamu kan profesinya. Nah, Anatoly suka menyamar jadi tukang sapu di tempat-tempat gym internasional itu. Dan orang-orang mentertawai dia, dikatakan kamu tuh badanmu kecil mau menggurui kamu kerjanya apa? Dan dia dengan rendah hati mengatakan, ya saya tukang sapu di tempat ini. Ya, saudara tahu dia punya dia punya alat pelnya itu, beratnya itu hampir 40 kg. Anda kalau ngepel kan pakai tongkat yang ringan kan gitu. Terus dia punya embernya itu beratnya kalau nggak salah ember pelnya itu beratnya kurang lebih sekitar 50 kilo. Ya, nah, sementara orang mentertawai dia bilang begini, bolehkah saya mencoba tuan begitu. Ya, mereka mentertawakan. Mereka bilang jangan, nanti kamu salah urat, nanti kamu malah jadi celaka begitu. Ya, dia bilang tolong sekali saja saya coba, dan dia berpura-pura acting, dia coba angkat barbel yang 200-an kilo lebih itu, ya, dia pura-pura nggak kuat gitu. Tapi tiba-tiba dia lantas bisa mengangkatnya dan dia dengan gaya helikopter barbel 200 kilo itu bisa diputer. Bahkan kalau barbel itu beratnya cuma 100 kilo, dia bisa angkat dengan tangan satu. Dan itu membuat orang sampai, bukan bertepuk tangan, terbengong-bengong. Lantas dipeganglah tangannya.
Ya, dia bilang, loh badan kamu kecil tapi kamu bisa mengangkat seperti begini. Ya, saudara tahu akhirnya semua orang kagum. Nah coba bayangkan sudah, dalam cerita ini juga begitu. Yesus yang anak tukang kayu coba menasihati nelayan kawakan, makanya coba di sini Simon Petrus mempetakompli, memberikan apa itu namanya jawaban, guru, kami itu sudah semalam-malaman loh bekerja keras dan semua ini sudah kami apa istilahnya ubek-ubek, udah kami obok-obok, itu nggak ada apa-apa. Perhatikan kalimat selanjutnya dalam ayat 5. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Hal kedua yang saya pelajari dari perikop ini adalah ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Ada banyak orang dalam hidup ini mengikuti Yesus, dia dengar firman, tapi dia tidak pernah mentaati perintah-perintahnya Tuhan. Tuhan bicara apa, dia tetap jalan dalam kemauannya sendiri. Seringkali kalau Tuhan menyuruh kita pelayanan gitu, kita bilang, kalau gua gak mau apa? Kan hak gua dong. Waduh. Ya, dengan arogannya mengatakan, kalau gua gak mau pelayanan, mau apa? Ya, siapa lo? Tuhan aja perintahin gua aja gak mau kok, lo lagi mau perintahin gua. Waduh. Ya, perhatikan Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu perintah Tuhan kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Anda tahu di mana rahasia Abraham itu menjadi bangsa yang besar? Karena dia taat sama Tuhan. Ya, nggak gampang loh saudara, hidup di suatu tempat yang sudah settle, sudah nyaman. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Abram, kamu tinggalkan seluruh keluargamu dan pergi ke negeri yang akan kutunjuk kelak. Saya seringkali kalau dulu ya di sekolah Alkitab, saya suka seringkali mendengar dari teman-teman yang baru lulus pendidikan Alkitab. Ya, mereka kalau dibilang begini, ya, pendidikannya itu di sebuah sekolah Alkitab di daerah Jawa Barat situ ya. Nanti kalau sudah diutus, kamu akan diutus ke Jakarta. Mereka gembira sekali. Kamu akan diutus nanti ke kota Surabaya. Mereka gembira sekali. Tapi begitu mereka dengar kamu akan diutus di pedalaman Kalimantan Tengah, muka mereka tidak menggambarkan sukacita, kegembiraan. Lantas begitu selesai acara, mereka coba datangi direktur sekolah Alkitab. Mereka bilang gini, Om, bolehkah Om memberikan kesempatan buat kami untuk doa puasa? Jadi kalau ke pedalaman mereka butuh doa puasa berhari-hari. Tapi kalau ke tempat yang senang, ke kota Jakarta, dipraktekkan ke Bandung, dipraktekkan ke Surabaya, nggak perlu doa puasa lagi. Dan mereka jawab, itu pasti dari Tuhan. Tapi kalau ke Kalimantan Tengah, itu dari hantu. Artinya apa? Kita itu sebetulnya bukan orang yang obey dengan Tuhan. Kita selalu merasa bahwa Tuhan itu ada di Jakarta. Kita selalu merasa bahwa Tuhan itu ada di Surabaya. Kita merasa bahwa Tuhan itu selalu di tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang basah. Kalau saudara senang dengan tempat-tempat yang basah, mintalah supaya Tuhan mengutus Anda ke danau, ya gitu ya, ke sungai. Itu kan basah. Sekalian Anda jadi kuda nil di situ kan, jadi basah sekalian begitu. Ya, kok pelayanan mau ke tempat yang basah? Dengarkan kalimat saya. Anda praktek di Jakarta, Anda praktek di pedalaman Kalimantan, Tuhan yang menyertai Anda di Jakarta, Tuhan yang sama akan menyertai Anda di pedalaman Kalimantan. Itu yang perlu kita mengerti. Yang saya pelajari, selama orang itu tidak taat, dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Saya belajar dari sejarah orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan.
itu adalah orang-orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati mereka. Jadi di tengah krisis yang luar biasa ini, rahasia yang sederhana, saudara. Dengarkan firman Tuhan, taati apa yang Dia perintahkan, lakukan saja, dan nanti Anda akan melihat bagaimana berkat Tuhan itu menyertai saudara. Sekarang saya mengajak saudara melihat kitab Kejadian, Fatsal yang ke-22. Ya. Dalam cerita ini perikopnya berkata kepercayaan Abraham itu diuji. Saudara tahu, Tuhan itu minta anaknya Abraham. Anak perjanjian, anak yang diberikan oleh Tuhan di masa Abraham itu sudah sangat tua, istrinya sudah sangat tua. Bayangin, anak yang dinanti-nantikan itu tiba-tiba diminta balik sama Tuhan. Kita ini kan seringkali mengatakan, Tuhan, saya akan memberikan hidup saya pada Tuhan. Yuk kita flashback sebentar. Kalau saudara ditodong oleh seorang penodong, dia memakai celurit yang mengkilap, wah, leher angsa itu panjang sekali. Ya, Anda bisa googling itu. Celurit yang seperti leher angsa yang panjang itu dan mengkilap, itu tajamnya luar biasa. Dan itu dikalungkan ke leher Anda, dan dia minta properti Anda. Dia minta apa yang Anda pakai, dompet Anda semua bisa diserahkan. Sekarang saya tanya jujur, mana yang saudara mau berikan? Harta yang diminta, atau saudara memilih mati? Kehilangan nyawa. Saya percaya kalau Anda waras, saya pun masih waras, maka saya lebih suka memberikan properti saya, harta saya. Saya akan bilang ambil dompet saya. Oh ya, di tas kecil saya juga ada dompet yang kecil, itu isinya uang, ambil aja semuanya. Saya berpikir begitu apa? Karena saya ingin selamat. Kalau mau lepaskan, saya lepaskan dengan rela. Buat saya kehilangan harta itu masih bisa dicari, tapi kehilangan nyawa itu nggak ada ban serepnya, nggak ada cadangannya. Artinya apa? Orang waras akan merelakan hartanya hilang ketimbang nyawanya. Apa artinya? Nyawa kita lebih berharga daripada harta. Saudara suka bilang apa? Tuhan, saya akan berikan nyawa saya, hidup saya buat Tuhan. Mana yang lebih mudah, menyerahkan nyawa saudara, hidup saudara kepada Tuhan, atau saudara menyerahkan harta saudara? Kadangkala kita ini terlalu naif, saudara, membohongi Tuhan. Saya cinta Yesus. Saudara mengatakan bahwa saya mencintai Tuhan dan saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik, orang bisa memberi tanpa rasa cinta. Satu hari mobil saya digedor di malam hari. Karena kaca saya gelap, saya juga nggak lihat orang yang gedor. Tapi saya bukakan kacanya dan saya kaget sekali melihat manusia dengan jengger ayam itu. Tahu itu jengger ayam? Jadi rambutnya itu dipotong seperti jengger ayam, itu namanya pangrok. Tahu pangrok? Tampang jorok. Ya, udah mukanya ditato, lehernya ditato, tangannya ditato. Terus dibuat pakai anting-anting, dibuat serem. Jadi dia menakuti orang-orang di jalan situ. Saya sih mikirnya bukan mikirin tatonya itu ya, karena saya juga sering lihat sapi itu kalau mau dikorbankan kan ditato gitu. Jadi saya juga kaget juga, loh kok ada sapi yang pakai jengger ayam gitu kan, ngelihatnya gitu aja. Nggak ada ketakutan dalam diri saya. Lantas saya bilang, Om, minta duit. Karena di mobil saya itu ada uang recehan 2.000, saya ambil 1 lembar, saya kasih. Nih, saudara tahu dia bilang apa? Tambah. Terus saya ingat di dompet saya ada uang 10.000, maka saya ambil 10.000, saya bilang gini, sini 2.000-nya balikan, ini buat kamu. Dia bilang gini, yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan. Saya pikir daripada nanti ribut begitu, ya udahlah saya relakan 12.000. Saudara pikir saya memberi sama orang itu karena saya mencintai dia?
Jangankan mencintai, rela aja enggak. Orang dipalak kok, cuman karena saya enggak mau ribut udah malam hari ya saya berikanlah dengan sukarela begitu, dengan terpaksa maksud saya. Artinya apa? Kita bisa memberi tanpa rasa cinta. Tapi dengarkan ungkapan dunia saja ini. Ungkapan dunia mengatakan begini, tetapi kamu tidak bisa mencintai seseorang tanpa memberi. Anda sering nyanyi lagu? Karena begitu Allah cinta dunia, hingga Dia berikan anaknya yang tunggal. Saudara tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan bukan harta yang paling kecil nilainya. Maksud saya bukan harta yang jumlahnya kecil, tapi harta itu di mata Allah itu nilainya paling kecil dibandingkan dengan nyawa saudara. Ya, yang Dia berikan apa? Dia bukan berikan malaikatnya, Dia bukan berikan nabinya, tapi Dia memberikan anaknya sendiri, memberikan nyawa anaknya sendiri. Untuk apa? Menyelamatkan saudara. Itu karena cintanya. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Karena dia bisa memberikan anaknya. Saudara bisa gak memberikan salah satu anak kalau diminta nanti malam sama Tuhan? Coba pikirkan baik-baik. Pasti kan saudara akan berpikir kalau saudara punya 2 anak ditanya, anak yang mana Pak Badu nanti kalau malam diminta sama Tuhan? Yang pertama yang sulung atau yang ragil, yang bungsu? Maka biasanya suami akan berkata, janganlah Pak, anak-anak itu darah daging saya. Kalau Bapak, kalau memang Tuhan mau ambil, ambillah istri saya. Kan gitu kira-kira suami-suami laki-laki kan kebanyakan begitu. Dia lebih baik kehilangan istrinya daripada kehilangan anak-anaknya. Karena kalau kehilangan istrinya maaf ya, nanti kan bisa ganti lagi. Tapi saudara lihat, Tuhan menghargai ketaatan Abraham. Makanya dia menerima upah. Jadi rahasia kedua, Anda harus belajar taat sama Tuhan. Saya mau katakan jujur, kalau Anda tidak bisa memberikan harta saudara, maka saudara sulit memberikan nyawa saudara. Jadi jangan bohongi Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, kuserahkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Malaikat dari surga bilang gini, itu Anda sedang menipu Tuhan. Bagaimana Anda bisa memberikan hidup Anda kepada Tuhan? Lawang 1/10 aja selalu jadi perdebatan sampai sekarang. Padahal hidup saudara aja punya Tuhan. Ya, tapi kita masih mempertahankan seolah-olah yang ada dalam diri kita itu adalah miliknya kita. Itu makanya kita tidak pernah bisa melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda lebih percaya pada kemampuan Anda untuk memelihara hidup Anda. Anda percaya kepada deposito, tabungan Anda, aset-aset Anda yang akan menjamin masa depan Anda. Anda tidak percaya pada penyediaan Tuhan. Saya selalu berkata pada banyak orang, kepada anak-anak saya, kalau Tuhan sudah bisa memelihara 60 tahun lebih usia saya menjelang usia 70 tahun. Masa sisa usia saya yang tinggal katakanlah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, masa dia nggak bisa itu? Orang separuh lebih usia saya saja sudah dipelihara Tuhan, masa dia nggak bisa meneruskan? Dan saudara tahu rahasia hidup saya adalah bergantung kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan memimpin saya untuk tetap menjadi seorang yang bekerja keras sampai di usia yang tidak lagi muda ini. Saya tidak terbiasa bangun malas-malasan, santai-santai. Saya masih belajar, saya masih menyiapkan, saya masih bekerja, saya masih melayani. Kadang-kala sampai jauh malam. Ya, jadi saudara-saudara, kalau engkau mau diberkati Tuhan, belajarlah peduli dan mendukung pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Anda harus belajar taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 22 ayat 16-17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Ini upah diberikan sama Abraham karena Tuhan melihat Abraham ini taat sama perintah Tuhan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya taat sama firman Tuhan yang sudah ditulis. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi ketaatan itu justru mendatangkan berkat yang luar biasa. Sekarang saya mengajak Anda membaca di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Orang yang bersih tangannya, artinya dia taat. Murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, artinya apa? Dia taat. Dan yang tidak bersumpah palsu, dia menjadi orang yang jujur. Perhatikan ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Selalu ada upah bagi orang-orang yang taat. Yang ketiga. Yang ketiga ini kita lihat dalam Lukas 5 ayat 8. Perhatikan ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, katanya, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Apa yang ketiga yang ingin saya jabarkan pada hari ini? Petrus menyadari keilahian daripada Yesus. Petrus menyadari bahwa Yesus bukan sekedar guru, tapi dia Allah. Perhatikan ayat yang kelima, saya ulangi lagi, Lukas 5 ayat 5, Anda perhatikan, simak, apa itu namanya, Alkitab Anda. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan Petrus memanggil Yesus dengan sebutan guru, Rabuni. Tapi dalam ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Seorang hamba Tuhan, emeritus daripada gereja Protestan di Indonesia, yaitu Pak Wenata Sairin, dia bilang begini, apa yang Petrus lihat? Ikan begitu banyak, jala yang terkoyak, perahu yang hampir tenggelam, sudah tentu. Tapi bukan hanya itu, bahkan bukan itu yang penting dan yang menentukan. Dengarkan apa kata Simon Petrus kepada sang guru. Ya, Anda bisa melihat di slide. Dia bilang gini, Tuhan, Petrus tidak lagi memanggil guru kepada Yesus. Karena Petrus melihat Tuhan dalam diri sang guru, Petrus berjumpa dengan Tuhan. Dipakai kata Tuhan di situ dipakai kata kurios dalam terjemahan Yunaninya. Kalau dalam terjemahan Ibraninya itu bisa diterjemahkan Yahweh atau Jehovah, Allah. Lebih lanjut, Stephen Lex dalam tafsir Injil Lukas, dia bilang begini, reaksi Simon ini sesungguhnya agak sulit dipahami. Simon memandang dirinya berdosa, padahal pandangan yang demikian tidak mutlak harus timbul dalam hati orang yang menyaksikan keajaiban. Ini ngomong jujur aja, kalau saudara berdoa, terus saudara melihat jawaban Tuhan, sakit saudara disembuhkan, yang normal gimana? Pasti saudara teriak kegirangan, haleluya. Saudara tidak akan melakukan seperti tindakan si siapa ini? Petrus tersungkur, terus berkata, Tuhan mundurlah daripadaku karena aku tidak layak. Kayaknya enggak gitu ya. Kita itu kalau dapat berkat gitu, kita lagi butuh uang, tiba-tiba kita doa kita dijawab, kita bilang apa? Haleluya, hore, kita teriak. Kan begitu, reaksi normal kita begitu. Kita sakit aja udah berhari-hari, tiba-tiba kita disembuhkan Tuhan, kita gembira banget. Oh haleluya, langsung jalan-jalan ke mall kan, gitu kira-kira. Itu kan reaksi yang normalnya begitu, tapi Petrus beda. Lebih lanjut, Stephen Leck bilang begini, Simon mengartikan peristiwa yang baru saja dialaminya sebagai suatu pernyataan kuasa ilahi, sebagai tanda hadirnya Sang Kudus,
sehingga ia langsung menyadari betapa ia tidak pantas berada dalam satu perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya ingin mengatakan begini, berkat-berkat yang saudara terima, whatever lah, apakah itu finansial, yang orang seringkali bilang Anda mengalami terobosan keuangan, Anda mengalami mujizat, itu seharusnya menjadi sarana untuk Anda encounter atau bertemu dengan Kristus. Tapi kita kan enggak, begitu dapat berkat, begitu kita sembuh, kita gembira, kita lupakan Tuhannya. Ingat enggak peristiwa tentang 10 orang berpenyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang kembali berapa? Kan hanya 1. Sekarang ada banyak orang begitu senang dengan mujizat, senang dengan berkat-berkat finansial, dengan kekayaan. Begitu dapat, mereka lupa dengan Tuhan. Maaf ya, saya bukan sedang nyindir, saya cuma nyinggung aja. Pendapat yang lain lagi yaitu Pak Andar Ismail, pendeta emeritus daripada GKI. Dia menulis dalam sebuah buku yang judulnya Selamat Berbakti. Dia menulis tafsirannya begini, Petrus tiba-tiba sadar bahwa kualitas dirinya begitu berbeda dari Tuhan. Petrus merasa bahwa hubungannya dengan Tuhan terputus. Ia merasa tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sebab itu ia merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Seharusnya kalau kita mengalami berkat-berkat finansial, berkat-berkat kesembuhan, itu akan mempertemukan kita dengan Tuhan dan kita betul-betul hancur, kita tahu bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita mengatakan, Tuhan saya tidak layak karena saya ini manusia busuk, manusia bejat. Paulus itu luar biasa loh saudara. Dia berkata begini, di antara semua rasul-rasul saya adalah rasul yang paling hina, paling rendah. Beda kan sama para pendeta, hamba-hamba Tuhan sekarang, pengusaha-pengusaha Kristen, kalau sudah berhasil diberkati Tuhan, dia bilang, ya saya dulu memang orang susah, tapi ya dari dulu tinggal di rumah Pondok Pucung, sekarang pindah ke Pondok Indah. Mobil saya sih nggak banyak-banyak banget ya, ada 23 koleksi lah begitu. Ya orang lihat penampilan saya kan udah nggak bisa merendahkan saya sambil tangannya digini-giniin begitu. Ya. Itu yang sekarang dibanggakan, orang jadi senang flexing, orang jadi senang show off gitu ya, pamer gitu. Kalau Anda diberkati Tuhan, bukan untuk Anda ganti baju, beli yang baju lebih mahal, Anda beli aksesoris yang lebih mahal, tujuannya untuk menunjukkan siapa diri Anda, bukan begitu. B.J. Boland, dalam tafsiran Alkitab Injil Lukas, dia berkata begini, bukankah justru secara demikian manusia sampai kepada pertobatan dan kepercayaan, yaitu dengan menginsafi kasih karunia Allah. Jadi saya ulangi sekali lagi, seharusnya berkat-berkat yang Anda terima dari Tuhan itu membawa Anda datang kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan, saya adalah orang berdosa dan saya butuh Tuhan. Saya mau belajar mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Itu mestinya demikian. Dan yang keempat, yang terakhir. Dari perikop ini saya belajar. Petrus akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Perhatikan ayat 10 sekarang. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saya sedikit agak melenceng ya. Saya coba merenungkan, Petrus ini tadinya nelayan yang hanya menjala ikan. Jadi hidupnya di sekitar ikan. Tapi sekarang diangkat oleh Tuhan derajatnya untuk menjala manusia. Pengertian menjala manusia ini dalam sekali. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa hari ini itu artinya dia dipakai Tuhan untuk merubah masa depan nasib daripada seseorang. Tuhan yang mengubah, tapi dia pakai hamba-hambanya. Melalui saudara, Tuhan bisa pakai saudara untuk mendoakan orang, orang sakit bisa sembuh. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, apalagi ya orang bodoh jadi orang pandai.
Orang yang tidak punya akal tiba-tiba diberikan akal Tuhan yang luar biasa. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Menghela itu artinya menarik perahunya itu kembali ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu pergi ke pasar dan menjual ikan itu dengan hasil yang semakin banyak dan mereka akhirnya pulang jadi orang kaya. Hah? Ada gitu bunyinya seperti begitu? Oh, itu karangan saya sendiri. Ya, ternyata bunyinya begini. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Seorang komentator Alkitab yang terkenal, kalau Anda belajar ensiklopedia Alkitab. Ya, saya pertama kali mengenal tentang komentar-komentar dari Matthew Henry pada waktu saya sekolah Alkitab di Melbourne tahun 1995. Saya pulang membawa buku daripada Matthew Henry ini. Sekarang Anda nggak perlu beli buku, Anda bisa melihat itu di di dalam handphone Anda, gitu ya. Mereka bukannya pergi untuk mencari pasar di mana mereka bisa menjual ikan-ikan itu, kata Matthew Henry, sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar dari mujizat tadi. Jadi mereka tidak, begitu mereka dapat hasil yang besar, mereka tidak langsung pergi ke pasar menjual ikan-ikan itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Apa yang mereka lakukan? Matthew Henry bilang gini, melainkan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Klik lagi. Sebab mereka lebih bersemangat untuk melayani kepentingan Kristus daripada mencari keuntungan duniawi bagi diri mereka sendiri. Saat harta kita bertambah banyak, hati kita biasanya melekat padanya, kata Matthew Henry. Karena itu bila dalam saat-saat seperti ini kita meninggalkan segala kekayaan kita untuk melayani Kristus, itu merupakan perbuatan yang patut disyukuri. Secara jujur, kita itu kalau menerima berkat-berkat finansial yang kita doakan, kita tadinya orang dengan penghasilan yang kecil, tiba-tiba kita diberkati Tuhan dengan finansial yang begitu banyak. Kebanyakan orang jadi lupa dengan Tuhan. Dulunya aktif pelayanan, karena pekerjaan uangnya makin banyak, dia tidak lagi sibuk pelayanan. Dia masih punya waktu jalan-jalan ke mall, nonton di teater, di bioskop. Tapi untuk melayani dia nggak punya waktu. Dia bilang, oh I'm very busy katanya begitu, saya sangat sibuk sekali. Tolong maafkan saya katanya begitu. Ada banyak orang menerima mujizat, menerima berkat-berkat Tuhan, dia semakin jauh dari Tuhan. Tapi berbeda dengan Petrus. Dia tidak menjual hasilnya di pasar, dia meninggalkan semuanya dan pergi mengikuti Yesus. Apa maksudnya, saudara? Rasul Paulus pernah bilang begini, dulu semuanya yang kuanggap indah, begitu aku mengenal Kristus, maka semuanya itu menjadi sampah. Karena saya melihat sesuatu yang lebih indah. Saudara tahu dalam hidup ini, kalau Anda terbiasa makan yang enak-enak, maka makanan-makanan yang tadinya saudara anggap enak, itu menjadi tidak enak. Di dalam kehidupan iman saudara, kalau saudara menganggap bahwa dunia ini masih jauh lebih menarik daripada Kristus, mengelilingi dunia, melihat ciptaan dunia, ya, melihat ciptaannya Tuhan di dunia ini, jauh lebih indah dari Sang Penciptanya, itu berarti hidup saudara terbalik. Seharusnya saudara lebih mencintai si penciptanya dibandingkan ciptaannya. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini dari belajar kebenaran, berkat di tengah krisis. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian sambil kita coba merefleksikan diri kita, merenungkan dari firman Tuhan ini, di mana kita? Di saat kita sedang mengalami
gelombang kesusahan yang besar, kenapa kita tidak pernah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa? Kita tidak terlibat dan kita tidak tertarik kepada pekerjaan Tuhan. Kita orang yang tidak taat kepada Tuhan. Seringkali berkat dan mujizat tidak menghantar kita ketemu dengan Tuhan. Kita lebih mengasihi pemberiannya Tuhan ketimbang si pemberinya. Dan yang keempat, kita tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengabdikan hidupnya buat Tuhan. Kalaupun saudara menjadi ibu rumah tangga, kalaupun saudara menjadi dokter, saudara menjadi petugas pemerintah, apa saja tanggung jawab saudara. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, maka saudara dimanapun Anda berada, Anda akan melayani Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saya undang saudara kembali kepada Tuhan hari ini, berdoa, dan mari kita nyanyi sama-sama. Sementara pujian ini dinaikkan, saudara juga bisa sambil berdoa atau saudara akan ikut bernyanyi. Silakan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita merenungkan semua kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara menjadi jauh dan semakin jauh daripada Tuhan, ini saat yang paling baik untuk Anda boleh kembali kepada Tuhan. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, dimanapun umat-Mu berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah Tuhan menjamah kami, menyentuh kami. Biar kami belajar bahwa semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kami, tujuannya bukan supaya kami menikmati berkat itu saja. Sampai pada akhirnya kami melupakan Tuhan. Kami tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Seharusnya semua berkat-berkat yang disediakan itu yang kami alami membuat kami datang, mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan kami melayani Tuhan, kami hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya, kesusahan, penderitaan, krisis yang bagaimanapun juga, selama kami membiarkan Tuhan yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami akan melihat ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami.
Berkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, sampai jumpa dalam belajar kebenaran pada bulan yang akan datang. Doa saya menyertai saudara. Amin.